Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Primadika Adi dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas profesi saya, yaitu membahas tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan KTI. Oke, mari kita langsung ke video pembahasannya. Oke, di sini adalah pembahasan tentang apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau software pengolahan kata yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi bernama Microsoft. Aplikasi ini dibuat dengan fungsi untuk membantu penggunanya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teks, tulisan, dokumen, dan sebagainya. Pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut dapat berupa membuat, menyunting, hingga memformat suatu dokumen secara khusus. Nah, itu untuk pengertian singkat tentang Microsoft Word. Oke. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di dalam layar ini. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word setelah kita buka. Oke, untuk bisa membuat dokumen atau mengedit dokumen, kita bisa memilih yaitu yang blank dokumen dan kita klik. Oke. Setelah itu kita bakal masuk ke dalam tampilan seperti ini. Di dalam tampilan Microsoft ini kita bisa melihat ada berbagai banyak menu yang terdapat dalam Microsoft Word ini, yaitu ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, langsung ada My Link, Review, View, dan Help. Oke. Lihat reference, filing, review, view, help. Oke, kita bahas yang ada di form yang biasanya sering umum lah digunakan untuk mengetik. Dalam form ini kita bisa melihat ada font, paragraf, dan style editing. Ini kita bisa mengetik, contohnya saya sedang makan nasi. Bawahnya saya sedang. Jadi di sini kita bisa mengetik sesuatu di dalam kertas ini. Nah, di dalam Microsoft Word ini kita bisa mengedit fontnya, yaitu seperti kita salin dulu semuanya, terus kita bisa ganti fontnya, yaitu pada banyak di sini, tetapi biasanya pada umumnya kita menggunakan Times New Roman yang biasa digunakan untuk membuat makalah, artikel, atau skripsi. Dan kita bisa juga mengatur seberapa besar font yang kita inginkan, yaitu bisa sampai sebanyak ini atau bisa diketik sendiri. Tuh, kita ingin 4, tapi pada umumnya menggunakan 12. Dan di sini kita bisa ditebalkan atau bold, dan tebal, atau kita bisa buat miring di ini, atau kita buat underline atau yang ada garis bawahnya. Dan di dalam ini juga kita bisa membuat mengedit paragraf seperti ini, bisa dimulai dari kiri atau bisa di tengah buat judul, dari kanan, atau ini untuk justify yang biasanya untuk tugas makalah atau membuat artikel. Begitu langsung. Kemudian untuk yang biasanya itu menggunakan file ini. Nah, ini digunakan untuk mencari kata yang kita cari untuk sebuah dokumen yang berisi banyak teks. Contoh, kita sedang ingin mencari kata nasi. Kita cari, langsung ketemu dan nasinya di tanda kuning. Tuh. Nah, untuk sekian materi tentang Microsoft Word, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini kita memasuki yaitu pembahasan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Excel adalah software untuk analisis data dan dokumentasi. Software yang satu ini berbentuk spreadsheet sehingga terdiri dari kolom dan baris. Pertemuan antara kolom dan baris tersebut disebut dengan sel.
Sehingga seperti namanya, Microsoft Excel dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi spreadsheet yang satu ini masuk ke dalam kelompok software Microsoft Office. Nah, itu untuk secara singkat apa sih Microsoft Office itu? Oke, setelah itu mari kita lanjut untuk melihat bagaimana sih Microsoft Office itu di Microsoft Excel. Nah, untuk tampilan Excel sendiri setelah kita buka adalah seperti ini. Jadi tampilannya ini, tapi saya menggunakan tema gelap sehingga warnanya ingin berwarna gelap. Nah, untuk memasuki Excel itu sendiri kita tinggal klik ini blank workbook, langsung kita masuk ke dalam tampilan dari Excel itu sendiri. Di dalam Excel ini kita bisa melihat ada berbagai banyak tab, yaitu terdiri dari Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Nah, di dalam masing-masing tab ini ada banyak menu yang bisa kita lihat seperti pada Microsoft Office, yaitu ada font untuk mengatur fontnya gimana dan banyak lagi hal itu. Nah, di dalam Excel ini kita bisa melihat ada banyak sekali tabel. Nah, di dalam tabel ini ada A, B, C, D, E, ada 1, 2, 3, 4 yang ke bawah dan yang ke samping. Nah, yang ke samping ini yaitu A, B, C, D, E ini disebut dengan kolom. Ya, ini adalah kolom, yaitu yang samping ini, dan yang ke bawah ini yang 1, 2, 3, 4 disebut dengan baris. Nah, di Excel ini juga ada sebutan yaitu sel. Apa sih sel itu? Sel ini adalah, setelah kita tekan contoh di sini adalah A, yaitu adalah kotak ini disebut dengan sel, yaitu namanya adalah A1, yaitu adalah kolom ke-1 dan baris ke-1. Contoh kita tekan, itu yang kedua adalah B. Jadi adalah di sini adalah selnya namanya adalah B5 karena ini adalah kolom kelima dan baris kelima. Di dalam Excel ini juga ada yang namanya range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel, yaitu seperti ini. Ini adalah namanya range. Nah, di sini juga kita bisa menzoom in atau menzoom out untuk memperjelas dari tampilan tabel di Excel ini. Nah, di Excel ini kita juga bisa mengetik, yaitu dengan ketik 2 kali. Kalau ketik pertama itu disebut dengan mengaktifkan sel. Setelah ketik sekali lagi itu namanya adalah untuk mengedit. Contoh kita akan mengetik toko 2 berapa ya? Dan kita bisa ketik seperti ini, kita ketik. Nah, di sini kan lebih dari satu tabel ini kita bisa edit untuk memperlebar agar ini masuk dalam satu tabel atau satu tabel ini, satu kolom ini, dengan cara kita tekan di antara A dan B, di antara tabel A dan B ini ke tengah sehingga muncul tanda seperti ini. Kemudian kita tinggal geser dan jadilah seperti ini sehingga ini masuk ke dalam A semua. Begitu untuk mengedit Excel. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa mengerti apa saja di dalam Excel ini. Oh iya, dan untuk di dalam Excel ini kita satu tabel ini sebanyak ini disebut dengan sheet, dan kita bisa menambah sheet itu dengan cara menekan tombol plus di bawah ini sehingga ada sheet 1 dan sheet 2. Jadi misalnya sheet 1 digunakan untuk data lama, sheet 2 untuk mengedit data baru, sehingga nggak perlu untuk menghapus data lama terlebih dahulu, tapi tinggal membuat sheet yang baru untuk mengedit dari data lama. Oke, sekian untuk pembahasan dari Excel. Mari kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu KTI. KTI adalah singkatan dari karya tulis ilmiah, yaitu tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah. KTI merupakan tulisan yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan, serta sering digunakan dalam dunia akademik, penelitian, dan sains.
KTI memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi ilmiah, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. KTI juga biasa disebut sebagai tulisan akademis atau academic writing karena biasa ditulis oleh akademisi, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Itu untuk secara singkat tentang apa sih itu KTI. Oke, di sini kita bisa lihat, ini saya ambil contoh karya tulis ilmiah yang saya ambil dari UNUSA, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, di sini untuk judul karya tulis ilmiahnya yaitu adalah CRISPR untuk mengobati HIV atau AIDS, penyakit genetik, kanker, dan malaria dalam menghadapi Sustainable Development Goals pada 2030 di Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Hoimam Bilqis Zulfikar pada tahun 2017. Dan di sini kita bisa lihat yaitu pada halaman pertama yaitu adalah covernya, halaman kedua adalah untuk halaman pemesannya, kedua ada kata pengantar, daftar isi, yaitu kemudian ada bab pendahuluan. Ya, untuk marginnya sendiri itu adalah 4433 untuk margin untuk sebuah KTI. Bab satu pendahuluan ini untuk fontnya yaitu berukuran 14 dan di bold, dan ini fontnya itu adalah Times New Roman. Kemudian untuk semuanya ini adalah ukuran 12 dan juga sama Times New Roman. Ini untuk latar belakang, masalah, tujuan, dan kemudian manfaat dan metode juga. Ini juga kita bisa lihat untuk bab 2-nya itu ada kajian pustaka, itu kemudian ada ini untuk kajian pustakanya, selanjutnya untuk semuanya. Kemudian bab 3 adalah analisis dan sintetis, dan nah ini untuk contohnya ya. Dan bab 4-nya adalah simpulannya, dan sampai terakhir yaitu ada daftar pustaka. Ini adalah contoh dari KTI itu sendiri. Oke, untuk lebih lanjut tentang informasi tentang KTI, kalian bisa mencari informasi tersebut di halaman Google atau tempat lainnya. Oke, sekian. Oke, untuk itu sekian untuk informasi tentang KTI, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.